timbul pertanyaan, yang 3 ini dibagi 2 plus 1 atau langsung 3? Jangan dulu dijawab, kita lihat dulu bahasannya. Kita lihat dulu. Ada yang membagi 2 plus 1 ya. Menyandarkan pada hadis Ibnu Umar. Bukan dari Nabi langsung, tapi dari Ibnu Umar ya. Beliau kemudian pernah melakukan sholat, nampak, nah, saya bahasanya nampak membagi 2. 2 dulu, kemudian 1. Yang 2-nya disebut dengan syafa'. Dari hadis ini sementara saudara kita berijtihad, kalau witir itu menggunakan 3 rakaat, maka bagi 2. Pertama 2 rakaat, kedua 1. Pernah menemukan yang seperti ini? Ada. Nah, setelah diteliti, menurut pendapat yang terkuat, kami berpandangan pendapat terkuat, dari praktek sholat witir Nabi, itu hampir tidak pernah membagi, jarang. Bahkan pernah Nabi sholat 5 rakaat witirnya itu nggak dibagi. Nggak pernah salam, bahkan nggak ada tahiyatnya. 1 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 3 rakaat bangun lagi, baru setelah yang kelima baru beliau salam. Nah, baiknya, jadi ini menguatkan bahwa yang ini agak lemah dalam pandangan dibagi itu. Dari sisi yang pertama, dalilnya kurang menguatkan, karena ini pandangan Ibnu Umar, ya, tapi tidak nampak langsung dari Rasulullah. Ini pun penafsiran, multi tafsir. Yang kedua, dari mana multi tafsirnya? Perhatikan, yang 2 ini disebut dengan syafa'. Syafa', sholat syafa'. Ketika kami bertanya apa yang 2 ini syafa'. Yang ini witir tunggal. Nah, di sini sedikit kesalahpahamannya. Sebetulnya yang dimaksudkan 2 dibagi 1, 2 ditambah 1 ini, atau yang 3 rakaat, sebetulnya bukan membagi 3 dibagi 2 atau dalam witir, bukan. Itu ingin menunjukkan sholat yang di atas ini 10 rakaat. 10 rakaat plus 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Sholat yang menggenapkan bilangan genap, yang dilakukan sebelum witir, yang menggenapkan bilangan tarawih, itu disebut dengan syafa'. Syafa' itu namanya genap. Jadi bilangan terakhir yang menggenapkan, baru ditutup dengan witir. Nah, 3 yang 2 plus 1 ini hakikatnya ini sholat syafa'. Syafa' yang dimaksud bukan witir dibagi 2, tapi penutup dari rangkaian sholat genap yang telah dilakukan. Jelas sampai sini? Baik, ini pemahaman dalil yang kedua. Yang ketiga, dalilul aqli, dari sisi rasionalitas. Coba perhatikan sini. 3 dibagi 2 kan takbir, kemudian setelah 2 rakaat salam ya. Plus 1 lagi kan, bangun lagi. Nah, saya mau bertanya begini. Perhatikan dalam kaidah fikih, semua kitab fikih menyampaikan sama. Salat itu definisinya muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Artinya saat kita salam, itu salat selesai. Kalau dilakukan lagi salat, berarti membuka salat yang baru. Saya mau tanya, Anda ketika 3 dibagi 2 plus 1, yang 2 salat apa? Kan sedang witir ya? Witir. Witir dibagi 2 plus 1. Witir itu apa artinya? Ganjil. Yang 2 salat apa? Ini yang jadi persoalan, ini belum bisa terjawab. Kita tidak menyalahkan, tapi ini belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab ya. Karena definisi sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau Anda misalnya melakukan pembagian 2, sholat itu sudah ada 2 sholat di situ. 2 sholat. Yang 1 ganjil, yang 1 lagi genap. Nah, yang ini yang genap sholat apa? Karena witir itu artinya ganjil. Jelas ya? Nah, karena itu mayoritas ulama lebih memandang bahwa kalau melakukan 3 itu langsung sekaligus tanpa dengan tahiyat. Sekalipun tidak harus menyalahkan yang dibagi 2, karena itu ijtihad saja, silakan. Kita menghormati itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video ini akan menuntaskan permasalahan tentang witir 2+1. Karena di dalam video Mujiman itu kan sudah jelas ya, dia mengatakan bahwa itu adalah salah kaprah. Kemudian Gus Baha itu mengkritik 2+1 sampai mengatakan itu setengah ngawur setengah benar, dan dia mengatakan saya ini alim tetapi tunduk kepada adat, jadi mengatakan 2+1 itu adalah adat. Itu juga sudah selesai videonya. Nah, sekarang ini kita membahas Ustaz Adi Hidayat tatkala yang bersangkutan ini membicarakan masalah witir 2+1. Jadi kan berarti ya, coba lihat, selain Gus Baha ini dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang mengatakan 2+1 ini problematik siapa? Itu nggak ada ya. Karena kenapa ya? Karena di dalam kitab-kitab memang tidak problematik. Itu biasa saja. Itu hal yang sudah masyru', yang sudah terlihat kesyariatannya dengan dalil-dalil yang sangat banyak begitu. Itu afdol malah daripada di wasol langsung 3 ya. Malah kalau misalkan sebagaimana Gus Baha itu dikatakan 3 terus tasyahud awal dulu, nah itu malah ada larangannya begitu. Itu tidak boleh dilaksanakan. Bukan tidak boleh ya, makruh. Hukumnya makruh. Kalau Imam Al-Qafal kemarin mengatakan itu tidak sah malah. Nah, dalam hal ini itu tidak memiliki malakah, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara fikhiyah. Kenapa saya katakan demikian? Ini akan kita bahas ya. Jadi kita kasih mukadimahnya dulu. Kita itu sudah bukan ada pada zamannya tabi'in, bukan pula pada masanya itba'ut tabi'in, pada masanya mujtahid yang 4, bukan. Kita ini sudah berada pada masa di mana dialektika ilmu baik pada satu madhab atau lintas madhab itu sudah selesai. Nah, makanya sebagai orang yang terjun ke dalam dunia fikih itu sudah tidak boleh istinbat ahkam langsung dari Al-Quran dan hadis.
Kenapa demikian? Karena itu pasti akan bertentangan dengan perkataan-perkataan yang sudah diselesaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Dan di dalam agama itu orang memiliki hierarki, memiliki tingkatan. Tidak bisa saya ini mengkoreksi perkataannya Syekh Nawawi misalkan Al-Bantani ya. Taruhlah jangankan jauh-jauh dulu. Saya ini mengkoreksi perkataannya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam posisi saya seperti sekarang ini. Itu tidak bisa. Ya, tidak bisa dan tidak boleh karena itu sudah perkataan ulama. Sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani tatkala beliau itu mengarang atau mentaklif kitab-kitab fikih, beliau tidak pernah mengeluarkan perkataannya sendiri. Itu pasti mengutip dari perkataan yang sebelumnya dan pasti memiliki metodologi yang ajak. Jadi kalau Syafi'iyah ya pasti bakal terus di dalam koridor Syafi'iyah. Nah, inilah yang saya maksud bahwa Ustadz Adi Hidayat tidak memiliki kemampuan ini. Jadi beliau itu sporadis saja ngambil Quran, ngambil hadis, kemudian keluarkan hukum meskipun hukum itu padahal sudah muharrar, sudah muqarrar di dalam madhab, itu masih dikatakan salah, itu masih dikatakan salah kaprah, itu masih dikatakan tidak sahih begitu. Pendapat kami yang lebih kuat adalah anu dan anu. Jadi dia tidak memposisikan diri sebagai tolib, dia itu memposisikan diri sebagai murajjih madhab. Ini bermasalah. Ya, jadi jangankan murajjih madhab itu dalam pengertian murajjih lintas madhab. Dalam permasalahan ini dia ngambil dari madhab anu, dari permasalahan yang lain dia ngambil dari madhab anu, sehingga dikumpulkan. Ya, sebagaimana lembaga tarjihnya Muhammadiyah. Itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu, tidak ada. Jadi kalau saya pernah baca postingan Facebook itu ya, ini dari seorang faqih, beliau bagus sekali bahasanya. Bagaimana mungkin keputusan seorang CEO itu dianulir oleh Satpam, oleh OB begitu, itu nggak bakalan bisa, itu sudah beda derajat. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini kalau mau ya masuk mentarjih, itu mentarjih satu madhab saja dulu nih, jangan madhab seluruhnya. Itu tidak pernah ada dalam sejarah, tidak pernah ada dalam sejarah satu orang dia itu mentarjih keputusan-keputusan dari 4 madhab. Misalkan di dalam bab wudu ya, itu yang paling sahih mengatakan demikian, yang paling sahih adalah Imam Malik. Kemudian di dalam bab sholat, itu yang paling sahih adalah madhabnya Syafi'i. Itu belum pernah ada yang demikian. Adapun pernah ada itu Imam Asy'arani radhiyallahu taala anhu, beliau itu tidak mentarjih tetapi mengeluarkan ibadah yang paling ihtiyat, dia yang paling hati-hati. Itu baru ada tuh di dalam kitab Mizanul Kubro. Ya, jadi kalau misalkan kita sebagai Syafi'iyah misalkan meskipun cukup mengusap rambut itu 1 lembar saja, yang mana itu tidak keluar dari bagian kepala, tetapi Imam Sya'roni tidak merekomendasikan hal itu. Itu tidak mengatakan salah, tidak, tetapi akan lebih baik apabila demikian dan demikian. Termasuk juga di dalam waktu sholat yang ada ikhtilaf di situ, waktu fadilahnya di mana. Itu yang ada. Tidak seperti Ustadz Adi Hidayat tatkala membahas masalah-masalah fikih. Ini sudah offside, sudah keluar dari kapasitas dirinya. Dan ini harus diingatkan ya. Adapun kepada orang-orang yang fanatik sama yang bersangkutan, ya silahkan saja begitu. Nah, ini saya membahas ini karena perkataan Ustadz Adi Hidayat ini dia bertentangan dengan kitab-kitab fikih begitu. Ini baik dengan madhab madhab Syafi'i atau dengan madhab yang lain. Jadi akhirnya mengeluarkan qaul akhar, mengeluarkan perkataan yang lain, yang mana perkataan yang lain ini sudah tidak bisa dilaksanakan, sudah tidak bisa. Akhirnya ya akan keluar reaksi-reaksi seperti ini. Ya, karena di pesantren-pesantren itu diajarkan kitab-kitab fikih, tiba-tiba ada orang nongol ngomongin ini tidak kuat begitu. Ini di dalam pandangan kami kurang kuat pendapatnya dengan alasan hadis anu dan anu dan anu dan anu. Padahal pertimbangan para ulama-ulama mutaqaddimin itu jauh lebih tajam daripada pandangannya begitu. Nah, kita langsung masuk ke dalam videonya. Jadi saya sudah menggarisbawahi ada 6 poin yang dibahas oleh itu. Yang pertama itu mungkin ada pertanyaan sebelumnya kepada Ustadz Adi Hidayat, apakah ini boleh atau tidak ya tarawih 2+1, atau pertanyaannya mana yang lebih afdol. Cuman di dalam videonya beliau itu menjelaskan seperti ini. Poin yang pertama beliau itu menjelaskan formasi mau 4-4-3 begitu ya tarawih itu boleh. Kemudian mau menjelaskan
kalau 11 begitu. Kemudian kalau 3 mau 2 plus 1 itu juga boleh. Jadi semuanya boleh. Nah, 4-4-3 pun boleh. Nah, ini bermasalah ya. 4-4-3 itu ya kalau misalkan dia dalam keadaannya tarawih, dia tidak sah ya. Itu pun menurut pendapat Syafi'iyah. Cuman kita musalamah dulu lah bahwa di dalam poin yang pertama itu semuanya boleh. Dan ini tidak ada masalah ya sampai sini. Kemudian yang kedua, apabila kita mengatakan witirnya itu 3 rakaat, maka ada yang 3 rakaat langsung, ada yang 2 plus 1. Nah, barulah nih kebiasaan yang bersangkutan berbicara seperti ini. Setelah diteliti, ya, ini setelah diteliti. Jadi yang diteliti apa? Mungkin pendapatnya. Menurut pendapat terkuat, kami berpandangan dari praktek sholat witir Nabi itu tidak pernah membagi. Kemudian diralat, jarang. Nah, jadi ada 2 perkataan yang kontradiktif. Saya ini ahli mantik, saya tahu betul mana maudhu, mana mahmul. Saya tahu betul tatkala orang itu perkataannya kontradiktif, dan kontradiksi ini merupakan salah satu ciri orang itu pembicaraannya tidak ajak. Nah, ini mau diverifikasi dulu ya. Apakah menurut penelitian yang bersangkutan Rasul itu witirnya tidak pernah dibagi apabila 3 itu ya, tidak pernah membagi atau jarang? Kalau jarang berarti pernah. Kalau pernah berarti menunjukkan kepada jawaz, kepada boleh. Kalau tidak pernah membagi, tidak menunjukkan kepada tidak boleh. Sebetulnya karena bisa kita itu para ulama bisa memahami dari hadis yang lain. Jadi sejauh mana penelitian Ustadz Adi Hidayat dan tim ini di dalam menentukan witir? Saya pun tidak tahu ya, karena videonya pendek, yang bersangkutan pun tidak menjelaskan secara detail. Cuman di sini ada kontradiksi, yaitu dia mengatakan bahwa Nabi tidak pernah membagi. Setelahnya saatnya langsung mengatakan jarang. Jadi posisinya di mana begitu? Kalau jarang berarti terjadi. Kalau tidak pernah berarti tidak begitu. Ini redaksinya pun apa? Apa kesimpulan ini diambil dari hadis yang mana? Kita juga tidak tahu karena yang bersangkutan tidak mengeluarkannya. Kemudian dia mengatakan pada poin ketiga ini yaitu 2 plus 1 itu dari Ibnu Umar. Itu pun perlu penafsiran. Jadi kalaupun kita mau mengambil langsung dari hadis, yang 2 plus 1 itu bukan dari Rasulullah SAW. Ini berdasarkan yang bersangkutan. Wah ya, perkataan dia begitu. Itu pun perlu penafsiran. Dalam pengertian perlu penafsiran ini, apakah itu adalah perbuatannya Ibnu Umar menyendiri begitu, atau Ibnu Umar ini mencontoh kepada Rasulullah SAW. Nah ini kalau misalkan mengatakan itu pun perlu penafsiran dalam pengertian bahwa ini ada kemungkinan bahwa Ibnu Umar ini membuat sendiri sholat 2 plus 1, ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlalu memahami usul fikih. Kenapa? Karena perbuatan sahabat ini pasti berlandaskan suatu hukum. Ya, jadi kalau sahabat ini berarti ditemukan 2 plus 1, ini kan sudah penguat tuh. Berarti di dalam praktek yang dilaksanakan oleh Ibnu Umar, ini bisa jadi itu menunjukkan kepada afdol. Kita belum masuk kepada madhab dulu ya. Itu bisa menunjukkan 2 plus 1 itu adalah afdol menurut ijtihadnya Ibnu Umar. Atau memang Ibnu Umar itu melihat mencontoh langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini di dalam dialektika usul fikih, di dalam dialektika fikih bukanlah permasalahan yang baru. Ini permasalahan yang normal sama sekali. Nah jadi justru kalau misalkan mengatakan 2 plus 1 itu dari Ibnu Umar, berarti selesai permasalahan sebetulnya ya. Bukan hanya di dalam bolehnya, karena kita nanti akan masuk kepada madhab. Kemudian yang bersangkutan juga mengatakan pada poin nomor 4 yang saya catat, formasi 2 plus 1, yang 2 ini disebut dengan syafa', yang 1 ya tunggal. Di sini segi kesalahpahamannya, yang mana intinya itu 1 rakaat ini 10 plus 1. Syafa' yang dimaksud bukan witir dibagi 2, tetapi penutup sholat genap. Itu perkataannya yang saya catat begitu ya. Nanti bisa lihat di dalam videonya, di dalam transkripnya apa sebetulnya yang Wah ini katakan. Cuman saya menggarisbawahi satu perkataan. Dia mengatakan di sini segi kesalahpahamannya. Jadi 2 plus 1 itu berdasarkan kesalahpahaman. Padahal kita tahu di antara yang 2 plus 1 itu Imam Nawawi. Berarti termasuk yang salah paham di sini adalah Imam Nawawi. Berarti ini lebih hebat di dalam memahaminya daripada Imam Nawawi.
Oh, perkataan itu tidak dikatakan oleh Uwah. Iya, tetapi itu implikasinya sama saja. Maudhu mahmulnya ke sana semua larinya. Jadi 2+1 ini dia salah faham. Siapa yang mengatakan 2+1 itu? Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi salah faham. Syekh Nawawi berarti salah faham. Di dalam Mughnil Muhtaj itu yang menulis syarahnya salah faham juga. Al-Qafal berarti salah faham juga. Ini sudah menyalahkan banyak sekali ulama. Jadi kalau misalkan saya enak dengan perkataan ini ya, dan kamu itu nggak terima saya ngeritik Uwah begitu, ya karena kamu nggak kenal para ulama. Karena kalau kamu para ulama harusnya enak sama perkataan Uwah ini. Ya udah gayanya itu udah udah kayak mujtahid mutlak aja gayanya itu. Jadi nggak seperti itu. Kita ini sudah bukan zamannya udah bukan zamannya Itba'ut Tabi'in. Kita ini sudah bukan zamannya mujtahid mutlak. Kita ini sudah zaman fikih itu sudah selesai begitu. Jadi kalau misalkan mengatakan kesalahpahamannya di sini ada kesalahpahamannya, ini klaim yang luar biasa. Kemudian pada poin yang kelima dia mengatakan dalil akli definisi sholat itu dibuka takbir ditutup salam. Jika 2+1 maka ada 2 sholat. Nah, jadi di dalam poin yang kelima ini Uwah itu melegitimasi pendapatnya bahwa 3 secara langsung ini lebih kuat lebih baik daripada 2+1. Dengan 2 dalil, yaitu dengan dalil akli dan dalil nakli. Jadi dalil naklinya itu hadis-hadis yang bersangkutan sendiri tidak menyebutkannya. Ya karena mungkin waktunya pendek. Cuma di dalam dalil akli ini konyol. Dia mengatakan definisi sholat itu dibuka takbir tutup salam. Jika 2+1 berarti ada 2 takbir, ada 2 salam. Berarti itu ada 2 sholat, bukan 1 sholat. Ini persis seperti istidlalnya siapa? Gus Baha, cuman Gus Baha tidak melaksanakan istidlal seperti ini begitu ya. Jadi begini, ini juga menunjukkan yang bersangkutan tidak memahami tasawur pada suatu perkara. Jadi apabila kita melihat sholat ya secara utuh, memang itu adalah dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu. Itu kan ada bahasanya tuh sebetulnya, ghaliban secara umum. Ghaliban, tidak semua. Makanya nanti kan kalau yang namanya ta'rif itu idza wujidal mu'arraf harus wujidal mu'arrif. Apabila mu'arrafnya ada, mu'arrifnya ada. Kalau ta'rif ini dia berhenti pada dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu, yang mana di antara rukunnya itu ada rukun qauli, tidak ditambah dengan kata-kata ghaliban, maka sholatnya orang yang bisu itu tidak dianggap sebagai sholat. Kenapa? Karena orang yang bisu ini tidak bisa mengucapkan takbir, juga tidak bisa melaksanakan rukun qauli. Maka akhirnya sholatnya orang yang bisu tidak akan dianggap sebagai sholat. Atau sholatnya orang yang lumpuh misalkan, itu pun tidak akan dianggap sebagai sholat karena tidak ada rukun-rukun fi'linya. Nah, maka di dalam kitab-kitab fikih itu ditambah, yang hati-hati itu ditambah dengan apa? Ghaliban secara umum. Nah, termasuk di dalamnya ini, tatkala kita mengatakan sholat munfaridan dalam pengertian kita mendefinisikan sholat secara menyendiri, kemudian itu sudah ditambah dengan sesuatu yang lain, itu maknanya bisa berbeda. Seperti kalau misalkan kita mengatakan yadun itu adalah tangan, Allah itu adalah khaliqul alam. Tatkala disambungkan yadullah, itu sudah berbeda. Definisinya, ya sudah bukan tangan milik Allah, sudah bukan itu sudah qudratullah kalau kita mau membahas dari segi sudut pandang Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi yadullah itu sudah bukan tangan Allah, itu sudah berbeda. Padahal kalau dipisah yadun ya yadun, Allah ya Allah. Jadi kalau misalkan dia pola pikirnya seperti ini, yang namanya sholat witir itu harus 1 sholat. Sholat witir itu harus 1 sholat. Kemudian 2+1 itu tidak 2+1 itu bukan 1 sholat witir, tapi itu adalah 2 sholat. Lah, kemudian bagaimana dengan yang witirnya 4-4-3? Kan sama juga berarti kalau kayak gitu mah. Itu kan berarti ada berapa sholat tuh? Ada 3 sholat berarti. 4 dulu, kemudian 3. Berarti yang witirnya yang 3 dong, bukan 11. Terus gimana kita melaksanakan sholat 11? Apa itu harus disambung 11-nya begitu? Tanpa tasyahud akhir, tanpa salam? Kalau menurut pendapatnya siapa? Uwah ini. Ya berarti yang 11 pun itu afdol langsungkan secara sekaligus begitu. Kalau istilahnya seperti ini. Nah, makanya kalau mau tahu tentang definisi sholat witir misalkan, ya kita harus melihat kepada kitab-kitab fikih, itu sudah didefinisikan yang mana kekhususan witir itu ada pada waktunya, yaitu ba'da isya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan itu minar rawatib, dia termasuk mirip dengan rawatib ya, apabila apalagi misalkan di situ
Hanabilah itu akan sangat rinci sekali tatkala mendefinisikan apa itu sholat witir. Jadi berdalil dengan dalil akli nggak kena, ya nggak kena. Makanya saya suka bilang orang yang tidak biasa berpikir itu kan, beliau itu kan biasanya menghafal tuh. Itu sama seperti Ibnu Taimiyah, seperti Imam Ahmad bin Hambal. Itu tatkala mencoba berpikir itu nggak bakalan masuk. Logikanya itu nggak bakalan masuk. Kenapa? Karena konsep-konsep berpikirnya, aturan-aturan berpikirnya ini tidak dikuasai secara maksimal, dan itu wajar saja begitu ya, karena orang-orang yang memang kuat di dalam berpikir pun biasanya di dalam menghafalnya remah begitu, dan seharusnya kita itu menyadari ya, sadar diri begitu, posisinya ada di mana. Kita misalkan bisa melihat bagaimana Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala bisa kalau dia berkehendak bisa istiwa di atas nyamuk tuh, itu subhanallah, itu perkataannya Ibnu Taimiyah. Kemudian ada perkataannya Imam Ahmad yang mengatakan bahwa kalamullah itu adalah suara dan huruf tetapi bukan makhluk, itu qadim. Nah ini kan juga sudah bertentangan juga kalau kita lihat dari segi akli begitu ya, karena yang namanya suara dan huruf itu ada awal ada akhir, sedangkan yang namanya qadim itu tidak awal tidak ada akhir. Ini sudah kontradiktif, sudah tanakut pada dirinya. Itu terbiasa, itu biasa dilaksanakan oleh orang-orang yang memang tidak kuat di dalam berpikir. Jadi keluar kelaziman-kelaziman atau kontradiksi-kontradiksi yang banyak begitu dari perkataan-perkataannya. Nah kemudian ini yang terakhir nih, mayoritas ulama memandang 3 langsung sekaligus tanpa tahiyat, sekalipun tidak menyalahkan yang 2+1. Ini juga kata siapa ya? Jadi kalau ngobrolin mayoritas ulama itu kan berarti ada qaulul jumhur. Itu harus jelas ada qaulul jumhur, ada perkataannya ya. Wa indal jumhur itu suka ada di dalam kitab-kitab fikih. Kalau indal jumhur itu biasanya di dalam kitab-kitab fikih yang dalam begitu ya, seperti sebagaimana di dalam kitab-kitab kalam itu suka disebutkan al murad bil jumhur huna, yang dimaksud dengan jumhur di sini siapa saja, itu suka keluar tuh bahasa-bahasanya. Dan tatkala ini mengatakan jumhur, ini jumhur siapa? Apakah jumhur Syafi'i, apakah jumhur Maliki, apakah jumhur Hanafi, atau jumhur Hambali, atau jumhur majmu'ul ulama dari beda madhab? Ini mana yang dimaksud? Karena ya, kalau yang dimaksud itu adalah jumhur Syafi'i, itu salah. Justru jumhur Syafi'i itu mengatakan 2+1 itu yang afdol. Ya, itu yang afdol tuh, 2+1. Kalau mengatakan jumhurnya ini jumhur seluruh madhab, itu pun salah. Karena dia mengatakan 3 langsung tanpa menyalahkan 2+1. Sedangkan Hanafiyah menyalahkan 2+1. Hanafiyah itu mengatakan kalau 2+1 itu tidak sah. Jadi kalau 3 harus 3. Begitu. Nah ini juga sudah ngaco dan mengatakan tidak menyalahkan. Tetapi pada poin yang keempat, yang saya tulis poin keempat di sini, dia mengatakan bahwa di sini segi kesalahpahamannya. Jadi kalau segi kesalahpahaman ya berarti salah, karena salah paham itu melazimkan kepada kesalahan. Tapi di akhir mengatakan tidak menyalahkan, perkataannya sudah kontradiksi di dalam dirinya begitu. Nah ini yang dengan segala cinta begitu ya. Kalau dulu orang-orang itu nulis kitab, dan silahkan Anda baca kitab kalau Anda familiar dengan kitab, itu biasa para ulama menyalahkan dengan ulama yang lain. Saya bukan ulama begitu ya, karena kebetulan saja saya bisa membaca kitab, dan dulu mah agak rajin baca kitab, sekarang banyak konten gak terlalu rajin bacanya. Mudah-mudahan setelah beberapa hari ini bisa back on track begitu ya di dalam mengejar ketertinggalan. Cuman ala kulli halin tidak layak seorang dengan kaliber hanya Ustadz Adi Hidayat menyalahkan perkataan para ulama, yang mana disalahkan di sini adalah Syafi'iyah, meskipun pada akhirnya dia mengatakan saya tidak menyalahkan, tapi di awalnya mengatakan menyalahkan. Ini kontradiksi. Kemudian di dalam perkataannya sebagaimana sudah saya jelaskan tadi banyak kontradiktif. Ini harus dilihat dengan ilmu begitu. Jadi berhentilah playing mujtahid begitu ya. Udah nggak ada mujtahid sekarang itu. Malu kita itu. Ya, malu. Karena mujtahid itu kalau misalkan mau tahu syarat-syaratnya itu berat sekali. Lihat saja di dalam kitab-kitab usul fikih. Demikian, mudah-mudahan ini bagian terakhir dalam menjelaskan tentang witir ini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.